Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk minggu. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini saya tidak menyampaikan khotbah minggu, saya hanya menyampaikan renungan singkat di dalam ibadah minggu hari ini. Yang saya bacakan kepada kita dari Injil Lukas pada pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian jauh firman Tuhan untuk kita renungkan pada minggu ini. Dan tema kita pada minggu ini adalah kebahagiaan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin perkataan ini sudah sering kita dengar. Setiap kali kita dalam ibadah minggu setelah membaca firman Tuhan, selalu diakhiri dengan satu perkataan yang sangat tegas dan jelas, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali kita mengikuti acara pernikahan, maka kata-kata yang sering sekali kita dengar adalah selamat berbahagia. Mungkin bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga ada di dalam tulisan-tulisan ucapan yang mengungkapkan kebahagiaan karena adanya rumah tangga yang baru dibentuk. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, sadarkah kita berapa banyak pernikahan Kristen yang diharapkan adalah pernikahan yang bahagia, tapi berujung kepada pernikahan yang tidak bahagia? Bukan hanya dalam pernikahan Kristen, tapi juga dalam pernikahan orang-orang yang non-Kristen. Ada banyak rumah tangga yang diharapkan akan mengalami kebahagiaan, tapi berakhir dengan perceraian. Sebagian lagi orang berpikir bahwa kebahagiaan karena mendapatkan gelar yang tinggi setelah selesai kuliah, mendapatkan gelar sarjana atau magister ataupun doktor, lalu disebut berbahagia telah mendapatkan semua itu. Sebagian lagi berpikir bahwa dia berbahagia karena mendapatkan harta. Tetapi ternyata harta tidak membawa atau tidak memberikan kebahagiaan yang sejati bagi seseorang. Mengapa demikian? Karena banyak orang setelah dia memiliki harta yang berlimpah, justru menjalani kehidupan yang sangat miris. Tidak mungkin seorang dapat berbahagia sampai akhir hayatnya karena hartanya. Kadang justru karena harta terjadi pertikaian, terjadi perselisihan di antara sanak saudara, bahkan juga perselisihan di antara suami istri. Ada sebuah cerita orang yang sudah memiliki harta yang banyak, lalu kemudian dia merasakan rasa sakit yang luar biasa dengan penyakit yang menakut, duduk di kursi roda. Lalu kemudian dia berkata kepada pengasuhnya atau pembantunya, "Tolong bawakan saya ke garasi, saya mau memeluk mobil saya, untuk saya dapat merasakan perjuangan saya selama ini untuk mendapatkan kebahagiaan."
Sang pembantu mendorong kursi roda sampai ke mobil Ferrari, lalu dia memeluknya. Lalu apakah dia bahagia? Tidak juga. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, cobalah kita ingat di masa kecil kita. Mungkin kita tidak seperti orang di zaman sekarang yang sudah memiliki gadget yang mahal, super canggih. Kita tidak bermain dengan gadget yang hebat seperti itu. Kita bermain dengan ala kadarnya. Tetapi kita merasakan kebahagiaan. Kita bersama dengan siapa, bermain dengan apa, hidup dengan siapa, dengan tujuan apa, tetapi kita merasakan kebahagiaan. Tapi sangat bertolak belakang dengan masyarakat pada zaman pasca modern ini. Memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki berbagai macam hal, tetapi tidak merasakan kebahagiaan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Yesus mengajar, banyak orang yang takjub mendengarkan pengajarannya. Dan ketika dia melakukan berbagai macam mujizat, anggur yang tadinya sudah habis dalam perjamuan di Kana, lalu dia membuat air menjadi anggur, semua orang takjub luar biasa. Kemudian dia menemukan orang sakit dan dia menyembuhkannya. Bahkan orang yang mati pun dibangkitkan. Dia mengajar dengan pengajaran yang hebat sampai membuat orang terkagum-kagum. Dan seorang perempuan, seorang ibu berkata, berbahagialah orang yang melahirkan engkau dan menyusui engkau. Tetapi Tuhan berkata bahwa mereka yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan yang memelihara firman Allah. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, sebagaimana saya sampaikan tadi, sebenarnya kebahagiaan itu dengan siapa dan bagaimana kita menjalani kehidupan. Sama seperti kita masih anak-anak, walaupun mungkin kita dengan apa adanya, tetapi karena kita bersama dengan orang yang bisa membahagiakan kita, dan karena kita menjalani kehidupan yang sanggup membuat kita damai, sejahtera, maka kita merasakan kebahagiaan walaupun kita tidak memiliki apapun pada waktu itu. Dalam pengertian yang kita miliki hanya hal-hal yang sederhana saja. Saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa jika kita memiliki firman Tuhan yang bukan saja kita mendengarnya, tetapi kita memeliharanya dalam hidup kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan dan mendengarkan suaranya, yaitu firman Tuhan, dan melakukannya. Disebut kita berbahagia. Intinya adalah Anda dan saya mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menghidupinya hari demi hari, maka kita pasti akan diliputi kebahagiaan. Karena hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan kebahagiaan dalam hidup. Uang tidak dapat menjaminkan kebahagiaan bagi Anda dan saya. Harta, jabatan tidak dapat memberikan kebahagiaan bagi kita. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikan kebahagiaan itu. Dia memberikannya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Untuk kita boleh renungkan dan pelihara dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan bagi kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami telah mendengar firman-Mu, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Maka berkati kami semua. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami susah, Engkau hiburkan kami. Ketika kami berkekurangan, Tuhan limpahi kami dengan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai
berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu dari Hotel Gate Semarang. Saya menyampaikan salam untuk kita semua. Salam sehat. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Amin.